Ya, di sini saya akan membagikan hasil analisis studi kasus yang saya pilih menggunakan dataset prima India di dataset. Namun dataset ini karena menurut saya ini sangat relevan dengan dunia medis untuk mengukur bagaimana kita bisa memprediksi apakah seorang pasien berpotensi terkena diabetes atau tidak. Hanya berdasarkan beberapa seperti glukosa sampai BMI. Lalu langsung saja masuk ke kodenya. Ada untuk memuat data diabetesnya menambahkan 5 baris pertama, yaitu menggunakan dari Pandas. Lalu ini deklarasi variabel df dengan itu data frame yang dibaca melalui Pandas dari dataset diabetes CSV yang sudah ada di file. Lalu menampilkan 5 baris paling atas dari dataset tersebut. Lalu menganalisa struktur dataset menggunakan dfinfo describe. Ketika dfinfo yang datasetnya itu ada Pandas nilai indeksnya 768 entry dan data volumenya totalnya 9 kolom. Ada pregnancy, glukosa, tekanan darah, jadwal insulin, DMI, dan lain-lain. Ini non-countnya 00, type-nya INT64 dan SLOP64. Lalu untuk describe-nya ini untuk menampilkan 5 teratas juga. Ya, untuk menampilkan statistik datasetnya total itu datasetnya ada 68.000 dan sebagainya. Rata-ratanya ada itu rata-ratanya ini total komnya 2,8 juta itu rata-ratanya ini di bawahnya 9. Ada RTD, ada minimumnya 25%-nya 50%-nya sampai maksimalnya 70%, nilai tertinggi untuk ngecek missing value atau isi yang kosong untuk memeriksa dan menampilkan jumlah serta persentase nilai yang hilang untuk setiap kolom dalam data frame. Untuk missing value sendiri sama missing value-nya pasien variabel menggunakan dataset DF. Tadi DF itu menggunakan DF itu buat dataset data frame. Habis itu dicari ya, habis itu dijumlahkan. Itu missing persentase namanya persentase missingnya ada ini DF is known sama seperti yang di atas, lalu dibagi panjangnya dituliskan. Lalu ini untuk bikin data frame buatan ya, dummy data frame untuk menampilkan nanti datanya. Ada missing count-nya berapa, terus missing persentase berapa, terus di display dummy data frame-nya yang missing count-nya di atas 0. Missing ini ada satu enclosure jika missing count di atas dari 0 entry berarti tidak ada yang hilang, berarti yang 0 ini enggak ada. Setelah ternyata tidak ada data yang hilang atau 0 setelah eksekusi data tidak ada. Untuk selanjutnya ini mau itu ya, menampilkan data frame yang kosong juga lanjutannya dihilangkan. Kalau zero missing ini itu
mendefinisikan kolomnya ada glucose blood pressure, insulin sama BMI. Zero kolomnya bikin dictionary sama zero percentage. Terus ini looping zero as missing, pokoknya ada zero sum, persentasenya dihitung lagi, IDF dikali 100, itu zero countnya per kolomnya count sama zero persentase per kolomnya persentase yang tadi dihitung ya. Itu bikin data frame dan untuk mengambil zero count sama zero percentage. Lalu untuk hasilnya glukosnya zero countnya ada 5, berarti ada 5 kolom yang isinya 0. Terus blood pressure ada 35 isi yang fitness ada 327 dan insulin ada 374, BMI-nya ada 11. Ini persentasenya. Yang atas ini persentasenya 0, berarti tidak efek sama sekali sama dataset. Yang bawahnya 4%, bawahnya 29%, lumayan efek terus. Yang insulin ini paling tinggi 48%, hampir setengah dari seluruh dataset ya. Itu visualisasi distribusi data. Ini untuk membuat histogram untuk setiap itu menarik distribusi data dan memastikan untuk penyerapan betul dan nobel jumlah yang sesuai. Ini menggunakan library mengenai plotting, pyplot, PLT untuk plotting, lalu menggunakan fitur juga. Terus mengidentifikasi histogram. Nah, ini bikin data frame include INT sama globe tempat itu tipe datanya, soalnya ada 2 itu aja. Itu outcome ini untuk itu menghilangkan kolom itu outcome-nya. Lalu ini SMS nya buat mengganti gaya hidupnya CNS nya jadi web click. Lalu ini loopingnya untuk for in numerical cost, TLT figure 8,6 SNS. History plotnya di level KD itu ini plottingnya menggunakan dua dari yang sama, yaitu SNS sama plotter. Ini font size-nya itu font size-nya si plotternya, type-nya sama, terus di sound ini hasil dari fungsi soundnya. Ini ada distribusi glucose, blood pressure, skin thickness. Ini sepertinya ada yang 0 ya, kosong di sini. Ini 0, ada yang 0 banyak. Itu distribusi skin thickness, distribusi insulin, ini yang 0 ini banyak banget. Oh enggak, ini bukan 0 ini. Yang 0 ini yang di pojok kiri. Yang 0 ini. Ya ini. Kalau distribusi insulin, distribusi BMI, distribusi dan distribusi umur dan lain-lain. Lalu visualisasi hubungan fitur menjelaskan hubungan korelasi untuk visualisasi hubungan antara semua fitur pemeriksaan berdasarkan letakkan dalam menurut dan berikut. Ini untuk plotting tempat plotting untuk menampilkan korelasi. Ini menggunakan korelasi konteks dan korelasi ke fitur dan spesifik. Ini set title atau judul sampai text rotasinya berapa dan size-nya, lalu menampilkan korelasi. Ini korelasinya pregnancy sama nanti karena sama-sama itu ya, makanya satu korelasinya kuat sekali. Lalu korelasinya antara glukosa sama pregnancy cukup lemah 0,13. Di sini yang terkatup korelasi keterkaitan yang terkuat kedua selain di kolom
apa namanya itunya sendiri untuk frekuensi selain itu ada umur, berarti frekuensi ini ada berpengaruh sekali sama umur, ada outcome juga. Ini glukosa ini paling tinggi outcome-nya, korelasinya dengan glukosa. Lalu blood pressure, blood pressure ini umur juga dan lain-lain sebagainya. Ini dikasih thickness korelasinya dengan BMI, perangkat tembok. Ini lanjut deteksi offliner, deteksi memvisualisasikan layar untuk fitur numerik penggunaan post-op. Memvisualisasikan yang data-data yang tidak akurat, tidak cocok dengan itunya, tidak sesuai offset offset. Ini menggunakan metode atau bagi sama fitur SMS. Yang bedanya di sini bentuknya ini ada ya inilah SMS post-op atau bedakan bentuknya. Kayak figur proteso ini post-op of glukosa rata-ratanya segini, tapi tidak ada yang offset, bagus sekali. Di sini rata-ratanya segini, tapi ada beberapa nih yang offset, ya lumayan lah. Ini juga bagus, tidak ada yang offset. Wah, ini offsetnya banyak sekali. Ini offset sedikit, offset banyak, dan mana selanjutnya. Lalu ringkasan temuan FDA berdasarkan analisis data yang telah dilakukan berikut teman-teman. Ada missing values, eksplisit, ada non, tidak ditemukan nilai yang hilang secara eksplisit non dalam dataset. Ya ini kembali lagi ke atas tentang menghasilkan tadi missing values implicit nilai 0 yang kembali di atas tadi yang menghasilkan nilai 0 itu. Beberapa numerik itu memiliki nilai 0 secara kontekstual tidak masuk dalam kemungkinan besar yang mempresentasikan data hilang atau tidak bersahabat. Kolom-kolom tersebut berserta persentase nolnya adalah ada glukosa, ya ini tadi, wah ini yang banyak banget itu ya 374 entry, 48% itu, dan lanjut dan lain sebagainya. Distribusi data histogram, distribusi menunjukkan ketentuan pada jumlah kehamilan yang lebih rendah, dengan sebagian besar wanita memiliki antara 0 sampai 5 kehamilan. Glukosa distribusi tambah cukup normal, tetapi ada beberapa nilai di ujung atas menunjukkan kadar glukosa yang tinggi. Blood pressure juga distribusi juga tampak mendekati normal dengan beberapa nilai ekstrem rendah kemungkinan sebagai missing value dan beberapa nilai tinggi. Thickness distribusi sangat miring karena tekanan banyaknya nilai 0 ketika nilai 0 diabaikan, distribusi cenderung normal. Itu yang tadi nilai 0 yang tinggi banget itu kurang tahu ya yang mana. Distribusi sangat miring karena didominasi oleh nilai 0 dan nilai 0-nya banyak sekali. Insulin yang tidak Indonesia memiliki presentasi rendah sangat luas. Distribusi cukup normal, tetapi ada beberapa nilai 0 yang tinggi dan beberapa nilai tinggi yang bisa menjadi outlier atau data offset ya, yang tidak akurat dengan tidak benar-benar sesuai dengan korelasinya. Degree distribusi miring ke kanan menunjukkan sebagai individu memiliki fungsi istilah diabetes lebih rendah. Ada juga umur distribusi ke kanan menunjukkan banyak individu kelompok usia yang lebih muda. Ada juga outcome, ini variabel 0 atau 1 yang menunjukkan malah. Kita rekam dulu, lalu kita jelaskan lagi. Ya, korelasi ini yang menunjukkan distribusi kelas cuman berarti datanya tapi bukan itu ya, diabetes 4%, tapi cuma 0 atau 1 dia punya diabetes atau tidak. Lalu
Because I'm also in the middle of Korean